menjadi teladan dalam kasih. Haleluya, Victorious Kids yang terkasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk menjadi teladan di dalam kasih. Tentunya masih ingat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 12 yang berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hafalkanlah lagunya sehingga lebih mudah mengingat ayat firman ini, supaya benar-benar hidup dalam hati Victorious Kids dan dipraktekkan setiap hari. Amin. Hari ini mari Victorious Kids diingatkan lagi untuk selalu mengasihi. Banyak anak-anak yang tidak tahu untuk mengasihi orang lain. Mereka terbiasa memikirkan untuk diri sendiri saja dan tidak memperdulikan sesamanya. Janganlah Victorious Kids demikian. Janganlah menjadi anak yang egois, artinya berpusat kepada diri sendiri saja, yang hanya mau keinginannya saja yang diperhatikan dan dipenuhi, tetapi tidak pernah memikirkan untuk melayani orang lain. Sebagai anak Tuhan, Victorious Kids harus bertumbuh dalam kasih, mau memperhatikan orang lain dan menolong orang lain. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Misalnya, bila ada teman yang sedih dan menangis, Victorious Kids jangan diam saja dan tidak peduli, apalagi mengejeknya. Justru Victorious Kids menghiburnya sehingga dia dapat tersenyum lagi. Itulah salah satu bukti kita mau mengasihi dan peduli kepada orang lain. Atau bila papa atau mama merasa capek atau pegal punggungnya, maka Victorious Kids dapat mempraktekkan kasih dengan mendoakan papa atau mama dan juga memijit punggung papa atau mama. Victorious Kids juga dapat menghibur papa atau mama dengan melayani mereka, misalnya membuatkan teh untuk mereka. Jadi Victorious Kids harus belajar untuk suka memperhatikan dan mengasihi orang lain. Biarlah Victorious Kids mau selalu melayani orang lain, bukan hanya mau dilayani atau diurus saja. Walaupun Victorious Kids masih anak-anak, kasih Victorious Kids akan sangat memberkati orang lain yang lebih dewasa. Kasih tersebut juga dapat dinyatakan dengan memberikan senyuman, doa, pertolongan, atau hal apa saja yang ditaruh Tuhan dalam hati Victorious Kids. Contoh lain adalah ketika ada bencana yang melanda salah satu daerah di Indonesia, maka Victorious Kids juga dapat ikut menyatakan kasih dengan berdoa bagi mereka, bahkan juga dengan memberikan sebagian tabungan Victorious Kids kepada mereka melalui gereja, badan amal, atau yayasan yang membantu korban bencana di daerah itu. Itulah beberapa contoh tentang kasih yang dipraktekkan. Bila Victorious Kids melakukannya, maka Victorious Kids dapat menjadi teladan walaupun usia Victorious Kids masih sangat muda. Jadi marilah praktekkan kasih Tuhan tiap-tiap hari. Tindakan sekecil apapun, bila dilakukan dengan kasih, pasti akan selalu memberkati. Amin. Mengasihi juga berarti Victorious Kids mau mengampuni orang yang bersalah kepada Victorious Kids. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bila ada teman yang selama ini mengejek Victorious Kids, janganlah membalas dengan mengejeknya pula. Kasihilah dia dengan cara mendoakan dia. Dan bila suatu hari kelak dia membutuhkan pertolongan, tolonglah dia. Jangan dengan sengaja membiarkan dia tetap dalam kesulitan, tetapi justru balaslah kejahatannya dengan kebaikan, yakni dengan menolong dia. Amin. Itulah artinya menjadi teladan dalam kasih. Ingatlah Roma 12 ayat 17 dan ayat 20 sampai 21 yang berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bila orang tua mengajari atau menegur Victorious Kids ketika berbuat salah, marilah dengarkan teguran itu dengan sungguh-sungguh. Janganlah langsung menjadi sakit hati, apalagi melawan kepada orang tua. Kerap kali kita ditegur oleh mereka sebab mereka mengasihi kita. Marilah bersyukur karena Victorious Kids diperdulikan dan dikasihi. Marilah menjadi anak yang dapat menerima teguran. Amsal 6 ayat 23 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Hukum yang terutama mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi kita sudah diajari beberapa contoh bagaimana mengasihi sesama manusia, yakni mengasihi teman maupun orang tua. Sekarang marilah Victorious Kids belajar untuk benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan Victorious Kids. Kiranya Victorious Kids mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Marilah Victorious Kids selalu mau berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Saat Victorious Kids membaca firman Tuhan, Victorious Kids bersekutu dengan Tuhan. Victorious Kids sedang menyatakan kasih Victorious Kids kepada Tuhan. Victorious Kids sedang mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Amin. Victorious Kids dapat membaca satu pasal Amsal tiap-tiap hari, ataupun membaca skedul perjanjian baru. Marilah juga Victorious Kids setia berdoa. Misalnya berdoa di saat bangun pagi dan juga di saat mau tidur. Juga selalu berdoa di saat mau makan atau di saat kapan saja Victorious Kids mau berbicara dengan Tuhan. Biarlah Victorious Kids selalu ingat kepada Tuhan dalam berbagai aktivitas Victorious Kids sepanjang hari. Kiranya Victorious Kids menikmati bersekutu dengan Tuhan Yesus, yang artinya berbicara dengan Tuhan Yesus melalui doa Victorious Kids. Selain berdoa dan membaca firman, biarlah Victorious Kids sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dengan memakai segenap talenta yang diberikan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya Victorious Kids pintar bermain musik, marilah berikan talenta itu untuk melayani Tuhan. Atau Victorious Kids pandai menyanyi,
Marilah suka menyanyikan lagu rohani untuk Tuhan. Amin, Victorious Kids. Dan tentunya Victorious Kids mengasihi Tuhan Yesus dengan hidup menuruti perintah Tuhan. Hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, janganlah pernah Victorious Kids mau melakukannya. Jika Victorious Kids sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan itu adalah dosa, maka Victorious Kids segera meninggalkannya dan bertobat sungguh-sungguh. Amin. Sebab Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari ikutilah doa ini dengan segenap hati. Katakanlah, oh Tuhan Yesus, saya mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyelamatkan saya dari semua dosa saya. Saya terima Engkau dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau mengikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saya mau selalu suka berdoa dan suka membaca firman setiap hari. Saya mau selalu mematuhi perintah-Mu dan bertobat dari dosa saya. Saya juga mau selalu mengampuni dan mengasihi sesama manusia. Saya mau memperhatikan dan menolong orang lain. Ajarilah saya Tuhan untuk menjadi teladan dalam kasih saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Victorious Kids, marilah bertumbuh terus secara rohani dan badani sehingga dapat menjadi teladan dalam kasih. Biarlah orang lain dapat mengenal Victorious Kids sebagai murid Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.